Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pengurutan atau algoritma pengurutan data, yaitu secara merge search. Kita lihat bagaimana proses visualisasi dari algoritma merge search. Nah, di mana algoritma ini melakukan pengurutan data dengan cara divide, yaitu dengan memecah, kemudian menyelesaikannya pada setiap bagian seperti ini. Nah, kemudian dia menggabungkannya kembali. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat di sini. Kita buka di sini. Nah, ini adalah fungsi main, metode mainnya, yaitu dimana proses penginputan datanya kemudian dicetak. Nah, sebelum dicetak itu dia akan melakukan pemanggilan data merge source. Nah, pemanggilan metode merge source. Metode merge source ini adalah fungsi rekursif ya. Kita lihat, kita buka. Nah, dimana di sini kita lihat dia buat dulu variabel integer tengah. Selama n lebih besar atau sama dengan 2, maka tengah itu dia n variabel integer tengah, dia mendeklarasikan variabel integer tengah, kemudian dia mengisinya itu n per 2, berarti n banyak data dibagi 2, dan dia akan menghasilkan data kiri dan data kanan. Kita bisa lihat di sini. Jadi dia bahagi 2 data array ini, misalnya nilai elemen-elemen yang kita masukkan, kemudian dia bahagi 2n per 2. Jadi dia akan menghasilkan data array, yaitu misalnya ini adalah dianggap sebagai data kiri dan ini adalah data kanan, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat proses merge search, atau ini kita bisa lihat pemanggilan fungsinya sendiri. Merge search dia akan memanggil fungsinya sendiri. Di sini adalah data kiri, bahwa dia akan selalu melakukan proses merge search pada data kiri ketika datanya itu n ini lebih besar atau sama dengan 2. Jadi ketika misalnya datanya sudah sama dengan 2, maka dia tidak akan melakukan split lagi pada data kiri, seperti di sini pada data kiri. Jadi dia tidak akan melakukan split lagi ketika semua datanya sudah terdiri dari satu-satu blok seperti ini. Nah, begitu juga pada data kanan, dia akan terus melakukan split. Dia bagi 2, dia bagi 2, kemudian dia bagi 2, dia bagi 2. Dan akan terdiri dari satu-satu blok. Nah, setelah itu, setelah datanya sudah terdiri dari satu-satu blok, kemudian dia akan menggabungkan 2 data tadi, yaitu dengan cara melakukan pemanggilan fungsi, yaitu fungsi merge. Fungsi merge di sini adalah proses pengurutan datanya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ketika I lebih kecil dari S kiri dan J lebih kecil dari S kanan, maka dia akan melakukan proses pengecekan, yaitu jika data kiri lebih besar dari data kanan, maka data yang akan dimasukkan duluan adalah data yang akan dimasukkan duluan ke dalam data baru adalah yaitu data kiri, seperti itu. Kemudian tetapi jika data kiri ini tidak lebih besar dari data kanan, maka data kanan yang akan duluan dimasukkan ke dalam data baru, seperti itu. Jadi, nah di sini kita lihat ada 2 proses while lagi. Ini terjadi ketika misalnya di 2 data tadi, misalnya salah satu dari 2 data ini, di sini data kiri dan data kanan,
misalnya data kiri sudah habis, maka otomatis dia akan melakukan fungsi yang ini atau perulangan yang ini. Dia akan langsung memasukkan data kanan seperti itu. Berlaku juga ketika data kanan yang duluan habis nilainya dimasukkan ke dalam data array baru ini, maka dia akan melakukan proses ini. Dia akan langsung memasukkan nilai pada nilai data kiri pada data baru seperti itu. Kemudian kita coba jalankan. Misalnya berapa nilai yang akan kita inputkan, misalnya ada 6, enter, nilainya adalah 3, 4, 5, 8, 1. Di sini dia akan menampilkan data. Di sini bisa kita lihat implementasikan kodenya itu ke dalam C Java. Kita bukan Netbeans. Di sini saya pakai proyek yang sudah saya buat, itu yang sudah saya buat tadi tentang listing pengurutan secara selection sort. Jadi gampang ya. Di sini kita tinggal hapus metodenya ini. Nah, kemudian kita buat metode baru untuk pengurutan data secara merge source ini. Nah, pertama yaitu kita buat metode merge untuk menggabungkan dua array, karena kan ada 3 array yang sebenarnya ini dibagi dibagi 2, 1 dan 2 ini nanti akan digabungkan menjadi seperti ini di bawah, di vektor baru. Jadi kita butuhkan 3 buah parameter vektor seperti ini. Kita akan masuk sini static merge, kemudian void, kita taruh void ya, void merge, kemudian vektor integer, kemudian pertama itu vektor pertama ini, kemudian parameter kedua yaitu kita buat lagi vektor integer, yakni vektor kiri, ini ya, vektor kiri kita bisa lihat di sini, vektor kiri. Kemudian satu lagi yaitu vektor tipe integer yaitu vektor kanan seperti itu. Kemudian kita buka formula. Nah, setelahnya kita deklarasikan dulu pointer untuk vektor kiri, vektor kanan, dan vektor ini, dengan nama fact yaitu integer j sama dengan integer i itu 4. Untuk vektor kiri i sama dengan 0, kemudian integer j sama dengan 0 juga, kemudian integer k sama dengan 0 untuk vektor yang ini, fact. Nah, setelah itu kita deklarasikan panjang atau size dari vektor kiri dan vektor kanan, yaitu integer n kiri sama dengan vektor kiri size, seperti ini. Kemudian integer n kanan juga, n kanan sama dengan vektor kanan size seperti ini. Nah, setelah itu kita buat while j lebih kecil
dari N kiri dan J lebih kecil dari N kanan seperti ini, maka kita akan mengecek di bawah, yaitu jika vektor if vektor kiri get indeks I itu lebih besar dari vektor kanan get indeks yang untuk indeksnya itu indeks J. Jadi di sini saya menggunakan pengurutan descending ya, dari besar terkecil, maka dari itu kita menggunakan tanda operator lebih besar. Setelah itu maka yaitu masukkan nilai vektor kiri ke vektor baru, yaitu kita masukkan, jika nilai vektor kiri ini lebih besar dari vektor kanan, maka masukkan nilai vektor kiri ini ke dalam vektor baru, yaitu ini vektor set, yaitu K, indeks K, vektor kiri titik get vektor kiri get I, seperti ini. Kemudian kita implement I-nya, begitu juga dengan K, pointer K increment. Ketika vektor kiri get I ini, indeks get I ini tidak lebih besar dari vektor kanan get J, maka kita lakukan else, maka kita masukkan nilai vektor kanan ke vektor baru ya. Jadi vektor set K, kita set vektor kiri, vektor kanan titik get J, seperti ini. Jadi ketika di sini vektor kiri get I ini lebih besar dari vektor kanan, maka yang diset adalah maka vektor kiri yang akan indeks di vektor kiri yang akan dimasukkan ke vektor kanan, nilai dari vektor kiri yang akan dimasukkan ke vektor kanan. Tetapi apabila tidak, misalnya vektor kiri ini tidak lebih besar dari vektor kanan, maka masukkan nilai vektor kanan ke vektor baru, seperti itu. Setelah itu misalnya kita lihat di sini. Setelah semua, misalnya ya, ada salah satu vektor yang sudah habis nilainya dimasukkan ke vektor baru, maka kita akan melakukan perluasan lagi. Misalnya begini. Misalnya di antara dua vektor ini, vektor kiri dan kanan, ada salah satunya yang sudah habis nilainya dimasukkan ke vektor baru ini, maka kita akan melakukan while di sini ya, yaitu seperti ini, while sini yaitu while selama I lebih kecil dari N kiri, maka langsung masukkan vektor set sini, vektor set indeks K, kita vektor kiri get
seperti ini. Kemudian kita increment nilainya juga seperti ini dan K-nya juga. Maka ketika setelah itu, begitupun juga dengan di vektor kanan. Vektor kanan yaitu while J lebih kecil dari n kanan, maka masukkan vektor kanan, langsung masukkan vektor kanan ke vektor baru ya, langsung bisa. Ini salah, vektor n kanan seperti ini, kita set vektor set yaitu K, vektor kanan set I seperti ini, kemudian I plus increment, dan bukan I, ini pasangannya J, kan kanan itu J, kemudian I increment seperti ini. Penggabungan dua array, kemudian kita buat satu lagi proses, yaitu proses pengurutannya, yakni static void merge source seperti ini, kemudian ini vektor integer, kemudian spek ya, seperti ini. Nah, maka kita deklarasikan dulu panjang dari size vektornya, yaitu integer n itu sama dengan vektor size seperti ini. Kemudian kita buat while if jika n lebih kecil dari 2, maka return. Kemudian di sini kita buat variabel untuk membagi arraynya. Di sini kita lihat. Nah, kan pertama itu arraynya seperti ini, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian array, yaitu vektor kiri dan vektor kanan. Maka berarti di sini integer tengah itu sama dengan size vektor tadi per 2, berarti dibagi 2 seperti ini. Kemudian setelah kita bahagi 2, setelah vektor ini kita bagi 2, maka akan menghasilkan 2 vektor, yaitu vektor kiri dan vektor kanan. Maka kita buat di sini vektor integer, yaitu vektor kiri sama dengan new vektor seperti ini, begitu juga kan, dan juga vektor kanan, karena ada 2 vektor yang dihasilkan dari proses pembagian n per 2, vektor yang dibagi 2, kemudian ini kita ganti jadi vektor kanan seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan for untuk kedua vektor ini. Pertama itu perulangan untuk vektor kiri. Misalnya for yaitu i sama dengan 0, karena i lebih kecil dari tengah tadi ini adalah n per 2, dan i increment, maka set nilai, maka
maka vektor kiri titik. For integer i ya, saya lupa taruh integernya. For integer i sama dengan 0, kemudian i di sini seperti itu, maka vektor kiri add saya pakai C, ini beda di bawah, ini juga ya C, jadi harus sama. Vektor kiri add kita tambahkan nilai pada vektor kiri yaitu vektor get i, yaitu nilai dari vektor baru tadi. Setelah itu kita juga lakukan pada vektor kanan, ini juga kanan seperti ini, kita copy paste saja seperti ini, Ctrl C, tapi beda ya operasinya. Ini for integer di sini i sama dengan, bedanya adalah i ini adalah sama dengan c. Nah, selama i lebih kecil dari n, maka kita tambahkan nilai pada vektor kanan. Vektor kanan nilainya yaitu vektor get i. Di sini saya lupa, yaitu kita tambahkan i-nya. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita lakukan proses pemanggilan vektornya sendiri. Kita akan melakukan pemanggilan metodenya sendiri. Ini biasa dimakan dengan rekursif. Jadi selama n itu tidak lebih kecil dari 2, maka dia akan terus melakukan pembagian split seperti ini. Ini kan dia dibagi 2 lagi, ini juga dia bagi 2, kemudian dia bagi 2, seperti itu. Jadi kita buat di sini yaitu kita panggil ya metodenya sendiri, merge source, yaitu untuk kiri sudah. Di sini untuk kiri dan juga vektor kiri, dan juga vektor kanan. Merge source, vektor kanan. Nah, setelah proses splitnya selesai, ketika dia n lebih kecil dari 2, maka setelah itu kita gabungkan kedua vektor ini, tetapi juga diurutkan. Jadi kita panggil metode yang ini, kita panggil metode yang sudah kita buat tadi, merge, metode penggabungan, dan diurutkan juga di sini. Merge, kemudian vektor kiri dan juga vektor kanan. Nah, seperti itu. Ini kita pindahkan di atas, dari sini. Prosesnya ada di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah proses dari pengurutan data secara series sensor. Kemudian kita coba panggil. Di sini masih ada yang salah karena saya pakai K5
sebenarnya C ya. Kemudian kita panggil datanya ya, ini data sebelum di sorting. Kemudian kita panggil dulu metode selection sort, kita coba yaitu merge source data seperti ini, maka dia akan melakukan proses pengurutan data secara merge. Dia akan melakukan proses ini terhadap data yang kita inputkan. Kemudian kita cetak ulang apakah datanya sudah terurut atau tidak. Kemudian kita cetak ulang datanya, cetak data seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini sorted data setelah di sorting ya. Data setelah di sorting, sort enggak lagi tab. Kemudian kita coba run tanpa ya, maka akan tampil datanya seperti ini. Ini data sebelum di sorting 81567842 dan belum terurut. Nah, ketika setelah selesai sorting itu seperti ini, 98765421 ini